Shalom sidang jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari yang indah, hari yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Kita masih boleh bertemu muka dengan muka, sekalipun harus online, tapi puji Tuhan kita masih boleh bertemu, kita masih boleh beribadah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh mendapatkan pelayanan dari Tuhan Yesus. Hidup kami masih jauh daripada kata sempurna Tuhan, sedangkan Engkau menuntut kesempurnaan daripada kami. Itulah sebabnya Tuhan, hari demi hari Tuhan tolong sempurnakan kami. Hari demi hari Tuhan bentuk kami. Hari demi hari Tuhan asah kami, supaya kami boleh menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah, kami mau puji Tuhan, kami mau dengar firman, kami mau sungguh-sungguh menikmati ibadah pada hari ini. Kami mau sungguh-sungguh menikmati pelayanan dari imam besar kami Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, kami boleh menikmati mulai awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan kurban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kita naikkan kepada Tuhan, kami berikan padamu Tuhan kurban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, kita agungkan Dia. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak,
Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima sembah. Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Selamat petang, menjelang malam, para hamba Tuhan, sidang jemaat, dari mana, di tempat mana, untuk mengikuti live streaming PA petang hari ini. Mari kita berdoa, menyerahkan penyelidikan kita kepada firman Allah, kepada pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat bersyukur kalau Roh Kudus menyertai kami di dalam ibadah PA petang ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau. Karena Engkau yang mempunyai hidup, Engkau yang mempunyai kekuatan, Engkau yang mempunyai penyucian, kesucian, dan Engkau pun yang adalah sempurna membawa gerejamu menuju pada mempelai anak domba yang Engkau sempurnakan. Karena Engkau sempurna, kami memuji Engkau. Karena Engkau sempurna, kasih-Mu tidak pernah berubah. Malam ini, saat ini juga, Engkau berkati kami semua yang ikut di dalam live streaming. Baik yang bertugas maupun yang melayani ataupun yang dilayani, sama-sama memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga, Juru Selamat yang kami kasihi dan sanjung selamanya. Amin. Oh, puji Tuhan. Selamat berjumpa bersama istri kami sampaikan Shalom. Kita akan langsung aja melanjutkan perbincangan, penelaan, dan bagaimana cewek kita ini ya yang dipertunangkan kepada seorang suami, yaitu seorang laki-laki yang namanya Kristus itu. Kira-kira apa yang menjadi problem sehingga surat Korintus yang telah kita pelajari bersama-sama, dari saya tentunya tidak sempurna, begitu banyak rahasianya yang luar biasa, tapi saya berterima kasih buat doa hamba-hamba Tuhan dan juga semua sidang jemaat yang ikut serta mendukung, merindukan, karena firman Alkitab ini bukan saya punya, yang empunya itulah Dia, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bersama istri kami sampaikan sekali lagi, Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Berbicara mengenai pertunangan ini, maka saya ingin, ya mungkin saya pernah dengar kapan selesainya. Kan ini masih sedang berbicara mengenai kisah para rasul. Saya katakan iya. Saya juga berpikir demikian, tetapi saya merasa saya tidak berani menggabah karena apa yang tercantum dalam kisah para rasul, saya coba untuk menyelidiki dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, ternyata ada kaitannya dengan jemaat Korintus. Itu sebabnya saya beranikan diri untuk melihat apa yang utama di dalam tulisan 1 dan 2 Korintus ini. Ternyata apa yang sedang
kita dan sudah kita pelajari bahwa saya berkeyakinan surat Korintus yang pertama itu berbicara mengenai keselamatan dan pertumbuhan jemaat Korintus yang dirindukan untuk mencapai suatu kedewasaan, ternyata masih anak-anak. Saya tidak akan ulangi itu, tapi saudara, hamba Tuhan bisa membaca ulang, terutama dalam Alkitab, bukan membaca ulang, saya punya uraian, tapi membaca ulang apa kata Alkitab dalam 1 Korintus. Dan pasal yang, bukan pasal tapi 2 Korintus ini berbicara mengenai pertunangan. Berarti sudah melampaui pubertas seseorang cewek sampai pada tingkat betul-betul dewasa untuk dipertunangkan. Walaupun belum langsung dalam pernikahan. Tetapi ada satu fase sehingga Rasul Paulus menyatakan, dan kita akan baca ulang, takut. Ya, takut. Takut ceweknya jemaat Korintus yang dilahirkan oleh Injil dari Rasul Paulus ini, takut kalau sampai mereka tidak bisa ya menjadi istri, menjadi mempelai wanita daripada seorang suami yang namanya Kristus itu. Kalau sampai tidak bisa menjadi yang benar, maka secara logika seorang cewek kalau sudah waktunya akan dipertunangkan atau masuk dalam pernikahan. Jikalau dia tidak dengan si A ini, dia akan mencari si B. Itu sebabnya Rasul mengatakan, aku takut. Kamu sabar saja, kamu toleransi, kamu kompromi, menerima Yesus yang lain. Ya, menerima roh yang lain, menerima Injil yang lain. Wah, ini memang hal yang serius. Seolah-olah Rasul Paulus tidak rela sidang jemaat Korintus yang ditebus oleh darah Yesus kemudian gampang-gampang untuk dialihkan dengan bujuk rayu Yesus yang lain. Ya, namanya sama tapi mirip. Hanya mirip tetapi ada perbedaan yang sangat kontras. Bukan sedikit saja. Tidak, ini sama sekali kontras sama sekali. Yesus yang lain, roh yang lain. Injil Kristus yang lain. Sebabnya petang hari ini hati saya terbeban. Terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan dan sidang jemaat yang mendoakan. Saya akan ingin dengan saudara bersama-sama memikirkan lagi. Ada apa ya? Kenapa harus takut? Ya, tapi ternyata memang Rasul Paulus takut. Saya tidak tahu apakah ada orang tua yang mempertunangkan ceweknya kepada seorang yang dinilai baik, kemudian akhirnya tidak jadi karena sesuatu hal, kemudian orang tua pikir ya lah saudara, kalau tidak mau sama dia ada yang lain juga. Ya, saya pernah dengar ada satu kehidupan yang berkasus dalam nikahnya, ya, sampai terjadi kegoncangan, maka dari pihak wanita mengatakan, alah banyak laki-laki kok, kalau dia tidak mau kasih yang lain aja. Itu saya pernah dengar. Ini yang saya dengar, yang saya baca dan saudara juga baca. Aku takut. Ya, kalau sampai sidang jemaat Korintus ini lepas bertunangan dengan yang namanya Kristus, berarti dia hilang selama-lamanya. Karena Kristus yang kepada dia gadis Korintus itu dipertunangkan itu bukan seorang yang gitu-gitu saja. Ayo tolong ya, kita akan baca, tolong
Pak Ano tolong bacakan kembali dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, terima kasih. Ya, yang saya akan tekankan untuk saya dan saudara kembali mempelajari dalam satu sisi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai yang Tuhan izinkan oleh Injil melahirkan sidang jemaat. Apakah kita masih begitu concern dengan pertumbuhan jemaat kita? Atau biarkan aja lah. Sulit sekali. Ya. Sehingga ada satu refleksi dari apa yang tadi baru dibacakan. Ya. Sampai Rasul Paulus takut karena nama seorang laki-laki dalam bahasa Indonesia, tapi saya pernah katakan bahasa Inggris is one husband, atau bahasa Koi adalah iko chang fu, satu suami, ya, yaitu Kristus. Tolong diulangi sedikit dalam ayat yang kedua bagian B. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci, ya, kepada Kristus. Ya, terima kasih. Kepada Kristus. Kenapa mesti pada Kristus? Kenapa tidak langsung Yesus? Kita tahu Kristus itu kaitan dengan Yesus. Tapi Yesus ini sebuah nama. Kristus ini sesungguhnya bukan nama seseorang, tapi apa namanya? Kedudukannya atau predikatnya, kalau tidak salah dalam bahasa Indonesia, yaitu dia adalah Kristus. Dia yang diurapi, dia yang Mesias, dialah yang anak Allah, dia dan dia yang top dan top dan top. Semalam saya merenungkan, iya ya. Kalau namanya suami juga biasa. Misalkan seorang ya teman perempuan tanya, itu siapa? Di sampingnya itu, oh suami saya. Ya. Orang lain juga bisa menyatakan pasangan hidupnya, ini suami saya. Namanya bisa. Oh ini namanya Paulus. Oh itu namanya Arnold. Ya. Gak ada apa-apanya. Tetapi sampai seorang mengatakan, ini suami saya, namanya ini, dia adalah dokter ahli. Beda dengan itu suami saya, namanya ini. Ya. Kenapa di sini Rasul Paulus tekankan Kristus? Ini yang akan saya bersama kalian coba untuk memikirkan. Ya, kenapa Rasul Paulus takut? Karena Yesus sendiri tentunya dalam surat Injil yang lain yang berkata sampai 3 ya. Injil Matius, Markus dan Lukas pada akhir sebelum Yesus naik ke salib, dia mengatakan akhir zaman ini hati-hati. Karena akan muncul banyak Kristus palsu. Camkan ini. Ya. Yesus yang mengatakan sampai 3 kali. Tentunya saya tidak akan ajak saudara membaca. Ya, tolong rekan-rekan hamba Tuhan menyelidiki lagi supaya
fokus kita membawa sidang Jumat dipertunangkan kepada seorang suami, ya, bukan seorang laki-laki saja, tetapi tingkatnya adalah suami kepala. Ya. Panggilannya Kristus. Walaupun dalam Injil Yohanes tidak terlalu nyata di dalam hal ini, tetapi dalam suratan Rasul Yohanes yang pertama mengatakan jangan percaya sembarang roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka percaya atau roh itu mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai daging. Firman sebagai daging. Kalau tidak percaya, maka itu adalah roh antikris. Nah, sampai di sini saya diberikan satu dorongan. Kalau kita membaca firman Allah, semoga kita semua menyetujui serius. Kita selidiki secara serius kenapa Rasul Paulus berkata demikian, kenapa ditulis demikian. Ya, maka yang saya rindukan pada saat ini kita harus lihat 2 Korintus pasal 11. Kita sendiri lebih dulu, lalu kita dorong sidang Jumat untuk mengambil satu sikap, satu tindakan keputusan yang yang tegas, menolak, meninggalkan, mengabaikan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, dengan kita diminta kembali pada awalnya. Kita kembali kepada awalnya. Sidang Jumat Korintus diminta oleh Rasul Paulus, ingat kembali karena engkau sudah terima Yesus yang sesungguhnya yang telah kami sampaikan. Ini tidak boleh lupa. Ya, jadi menuju pada kedewasaan penuh untuk setia kepada satu saja calon suami. Ya, Kristus ini itu harus ada satu ketekad bulatan. Mungkin ada perbedaan, pasti ada perbedaan antara Kristus yang sesungguhnya dengan Kristus yang palsu. Tetapi pada petang ini saya hanya ingin ajak saudara pelan-pelan untuk kembali. Ya, saya coba catat di sini. Karena Kristus itu artinya yang diurapi. Ya. Kalau Kristus yang lain, hati-hati. Juga ada urapan. Roh yang lain. Jadi ini semua mirip, tetapi sangat beda. Arah tujuannya. Ini harus timbul dari pengertian kita para hamba Tuhan dan memberikan pengertian ulang berulang kepada jemaat yang lahir di tengah kita oleh Injil. Saya akan ajak saudara untuk menyimaknya. Ya. Tentunya saya akan ambil dari Injil yang saya temukan. Semoga Tuhan tolong. Coba kita akan baca Injil Yohanes. Ya, saya tidak akan membuka baca yang lain, tapi saya akan membuka Injil Yohanes. Kenapa? Kok terlalu jauh dari Rasul Paulus punya surat-suratnya? Saya rasa tidak. Nanti saya akan memberikan penjelasan. Tolong dibuka Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan seterusnya. Terima kasih.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, Ya, "Aku bukan Mesias." aku bukan Mesias. Aku bukan Kristus. Ya, ini Yohanes Pembaptis. Ya, perhatikan baik-baik. Teruskan dulu. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Ya, Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" ya, Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Oke, saya ajak stop dulu di sini. Saya tahu semua kita sudah pernah dan bahkan menyampaikannya. Tetapi pada petang ini kita saling sharing lagi. Mungkin sharingnya itu dengan saudara hamba Tuhan dan sidang Jemaat cukup berpikir. Apa yang dikatakan oleh Paulus Budiono ya mengenai hal ini. Apa kata Yohanes Pembaptis ini? Dia bukan Kristus. Tapi dia tunjukkan kepada siapa yang namanya Kristus yang sesungguhnya ini. Dia katakan ayat yang ke-26. Coba tolong. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Terus? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ya. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Terima kasih. Ya, kita tahu semua tadi saya sudah mengingatkan kita semua pasti sudah mendengar. Saya hanya ingin supaya kita diingatkan kembali aja bahwa ini suara di padang belantara, itulah Yohanes Pembaptis. Dia dengan jujur mengatakan, "Aku bukan Kristus," tapi ada satu. Ya, dia tidak langsung, tetapi dia juga mengalami satu proses untuk menilai. Dia hanya tahu lebih jauh. Waktu Yesus berjalan, dia dan inilah anak domba Allah yang mengaku dosa dunia. Ya. Jadi Kristus ini yang dikatakan, "Aku bukan Kristus." Lalu siapa kamu? Gini. Lalu apa yang kamu kerjakan? Aku cuma suara saja. Ya. Tetapi ada seorang yang kamu tidak kenal. Nah, di sini kita tahu dia ingin menunjukkan itu loh Kristus. Itulah Mesias. Ya. Kemudian besoknya dia lihat Yesus. Dia berkata kepada semua orang yang mau dibaptis, "Inilah dia anak domba Allah." Pegang baik-baik ini. Ya. Jangan sampai ayat ini terlepas dari renungan kita nanti dalam perjalanan waktu yang tidak banyak ini. Dia katakan. Dan kemudian waktu dia membaptis ya, Yesus, dan dia lihat Roh Kudus bagian lembaga merpati turun. Apa yang dia katakan? Coba tolong dibacakan ayat yang ke-32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati,
dan ia tinggal di atasnya. Ya, teruskan. Dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air Ya, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. luar biasa. Ayat yang 34. Dan aku telah melihatnya Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dan memberi kesaksian. ia inilah anak Allah. Luar biasa. Ya, sekilas kita melihat orang Yahudi sangat menantikan Mesias. Tapi Yohanes mengatakan, aku bukan. Mesias ini ada. Ya, dia ada sebelum aku. Tapi dia nanti akan muncul. Tapi kalian tidak mengerti, tidak tahu. Jadi Kristus yang akan dipertontonkan atau dinyatakan, dia adalah Sang Pembaptis dan Roh Kudus. Maka Kristus itu sama dengan identik anak Allah. Yesus itulah Kristus, anak Allah. Jadi jangan lupa, kalau kita bicara Kristus, kita tidak bisa lepas bahwa dia itu Yesus. Tapi Yesus itu adalah anak Allah. Dia sendiri yang mengatakan. Luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Dan pada esoknya lagi, Yohanes Pembaptis dengan 2 muridnya melihat Yesus lagi jalan. Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah. 2 kali. Ya. Lalu 2 murid tentunya kemarinnya mendengar, menyaksikan kesaksian gurunya kepada Yesus yang jalan. Yang dikatakan, hei lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Yang pertama. Yang kedua, 2 muridnya lalu ikut Yesus, menjadi murid Yesus untuk mengetahui tempat tinggal Yesus di muka bumi waktu itu. Ya. Jadi kita bisa melihat perkenalan seseorang kepada nanti yang disebutkan mempelai pria. Oh, luar biasa. Itu hanya 1. Ya. Seakan ada saudara untuk melihat lebih lanjut. Itu sebabnya mengapa kami suami istri bukan lebih dari saudara, tidak, tapi sekian lama semenjak kami suami istri lepas dari Lempinel untuk kemudian hijrah ke Irian. Terus kemudian Tuhan memimpin sampai pergi ke Medan. Kemudian kembali, Tuhan haruskan kami kembali di Surabaya. Maka pengajaran ini bukan karena siapa-siapa. Tapi pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel itu. Kami suami istri melihat, mempelajari, membaca kembali Alkitab. Ternyata sangat utuh dan tidak boleh dipisahkan. Ya. Yesus adalah Kristus, anak Allah. Wah, luar biasa. Kalau seorang gadis, mungkin dia punya kewenangan umurnya, bisa memilih jodoh sendiri. Itu zaman-zaman sekarang. Sekalipun demikian, orang tua masih mengharapkan yang terbaik. Tapi kalau sampai gadis itu terlalu bebas, orang tua juga sekarang dibatasi wewenangnya kepada mereka yang sudah dewasa penuh, maka itu seringkali perjodohan, pernikahan, pembentukan rumah tangga tidak bertahan oleh karena salah memilih. Sudahkah kita kenal pasangan hidup kita? Banyak kali orang mengatakan, oh saya sudah kenal dia lama. Tetapi
istri saya mendapatkan ya pengalaman-pengalaman yang indah dalam pranikah, selalu memberikan konseling. Titik beratnya sejauh mana, selama berapa waktu perkenalan antara seorang pria dan seorang wanita yang belum resmi menjadi suami istri, belum disahkan. Perkenalan itu bukan perkenalan yang sejati. Itu hanya teori saja. Tapi waktu mereka sudah hari itu didoakan, diresmikan, disahkan, di malam hari itu mereka baru mengenal pasangan hidupnya. Apalagi dengan pasangan sorgawi. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak mampu untuk menceritakan, tapi saya ingin menyampaikan kenapa Rasul Paulus begitu takut. Ya, bukan dia takut kehilangan jemaat, dia takut kehilangan 1/10, tidak sama sekali. Ya, takut kalau sidang jemaat Korintus yang dulunya adalah kehidupan yang bobrok, yang rusak sama sekali, yang tidak layak sama sekali, sekarang dilayakkan karena penyucian dari surga itu. Maka dia sungguh-sungguh pegang. Karena itu kurban Kristus juga seyogianya tidak boleh dikurangi nilai makna pengorbanannya itu. Kalau kita kembali pada 1 Korintus pasal 15. Rasul Paulus ingatkan kembali jemaat Korintus. Waktu Injil itu kami sampaikan. Injil yang kamu dengar itu. Injil yang kamu percaya itu membuat kamu diselamatkan. Kecuali kamu menyia-nyiakan keselamatan itu. Ya. Berarti ada juga sidang jemaat yang jadi orang Kristen, jadi jemaat yang ditulis dalam tulisan administrasi, tetapi pengenalannya dengan Tuhan tidak ada. Hanya sebatas Alkitab kertas ini. Itu sebabnya saya ingin supaya lewat PA ini hati kami. Supaya kita belajar. Siapakah dia sesungguhnya? Betulkah dia itu mempelai pria surga? Sehingga kita harus mempunyai satu ya perasaan sama dengan perasaan Rasul Paulus. Ya, karena Rasul Paulus mengatakan, contohlah aku karena aku contoh Kristus. Berarti dia kenal siapa itu Kristus. Walaupun waktu itu Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi dia mendapatkan ilham roh dari Kristus yang luar biasa. Yang membuat dia bisa mengerti Injil. Yang dia tulis di dalam surat Roma, surat Korintus sampai 2, Galatia dan lain sebagainya. Sungguh saudara, semoga kita boleh mengerti persoalan nikah bukan persoalan cuma senang-senang. Secara manusiawi sudah umur, harus bisa menikah, harus bisa memberikan keturunan dan sebagainya. Itu memang. Tetapi Alkitab tidak berhenti. Di mana Allah menciptakan manusia tidak berhenti hanya sampai Adam dan Hawa yang gagal. Tetapi di dalamnya itu ada satu nubuatan. Adam itu gambar bayang yang terakhir. Itulah Adam sorgawi yang terakhir. Itulah Yesus, itulah Kristus, itulah anak Allah, itulah mempelai pria sorga. Dia menantikan mempelai wanitanya yang setia. Oh, puji Tuhan. Saya melihat ini saya harus berkata kepada saudara. Ya, saya ajak saudara kembali pada Yohanes tadi. Setelah Yohanes mengatakan itu. Ya. Dan dia mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Itulah Kristus. Itulah anak Allah. Saudara perhatikan. Nah, pasal yang ketiga. Di situ Yohanes Pembaptis tiba-tiba mengatakan siapakah Yesus itu ya. Coba kita baca Injil Yohanes, maksud saya Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke 28 sampai 30. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian Ya. bahwa aku telah berkata, Aku telah berkata, aku bukan Mesias. aku bukan Kristus, bukan ya. Ini
untuk kesekian kali, yang merupakan satu ungkapan yang tidak boleh kita lupa. Bahwa kita tidak boleh ya menyamakan diri kita dengan Kristus. Tapi Kristus adalah junjungan kita. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Teruskan. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Ini kok tiba-tiba bicara soal mempelai. Ya, ini yang pertama kali Yohanes Pembaptis yang bicara tentang mempelai. Dan siapa itu mempelai pria? Siapa itu mempelai wanita? Coba diulangi. Yang empunya. Yang empunya mempelai perempuan. Atau yang menikahi atau yang mengambil mempelai perempuan. Ialah mempelai laki-laki. Ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki Ya. yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya Terus? sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki Ya, itu. teruskan. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saya tidak akan uraikan yang bawah, tapi saya perlu tekankan bahwa yang empunya mempelai wanita adalah mempelai laki-laki. Saat itu Yohanes Membaptis. Saat itu murid-murid Yesus juga membaptis di daerah yang dekat, tetapi di situ banyak ada sungai. Ya. Sehingga terjadi sedikit persaingan atau pertanyaan atau sedikit kecewa. Karena banyak orang beralih kepada Yesus untuk dibaptis. Sedangkan bukan Yesus yang membaptis, sudah boleh baca ceritanya, tetapi murid-muridnya. Tetapi mengapa Yohanes Pembaptis beraninya secara manusiawi, secara logika, muridnya semakin kurang. Berarti pengaruh dirinya sebagai guru, sebagai pengajar, semakin juga tidak mendapatkan tempat lagi. Ya, semua beralih pada Yesus. Tetapi kita bisa melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Kristus mempelai laki-laki. Kristus adalah anak domba Allah. Oke? Mari saya ajak saudara untuk maju selangkah dulu. Apa kata kitab Wahyu mengenai yang namanya mempelai pria ini? Ya, kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Terus? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan pengantinnya telah siap sedia. Saya mohon bantuan doa. Jika Tuhan berkenan, Jumat mendatang kalau Tuhan izinkan, saya akan bersama saudara men-sharingkan pengantinnya telah siap sedia. Bagaimana siap sedia? Tentunya kita akan kembali apa kata Alkitab. Ya. Tetapi yang saya akan tekankan sekarang ini adalah pernikahan anak domba sudah tiba. Ya. Jadi anak domba itulah mempelai. Saya kembali pada Yohanes pasal yang ketiga tadi. Coba tolong sedikit dibaca ulang supaya tidak lupa ya. Yohanes pasal yang ketiga tadi.
ayat yang ayat 28, ulangi lagi dulu. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Ya, aku bukan Mesias, aku bukan Mesias. tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ya, Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. oke. Saya rasa tidak ada orang yang sangsi kalau saya mengatakan, Yohanes mengatakan aku bukan Mesias, aku bukan Kristus, ya. Dan yang mempelai wanita adalah mempelai pria, itulah Yesus. Tidak perlu ragu, ya. Jadi kalau bicara mempelai laki-laki, itu kaitannya dia adalah anak domba Allah. Begitu masih jernih, jelas kita dengar tadi dalam pembacaan Yohanes 1 ayat 29, ya, mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Waktu lihat Yesus, lihatlah anak domba Allah. Kemudian, aku bukan Kristus, tapi yang empunya mempelai wanita adalah mempelai pria. Aku bukan Kristus, maka mempelai pria Kristus. Dan siapa Kristus itu? Anak domba Allah. Dan Wahyu 19 mengatakan, waktunya tiba. Mempelai perempuan sudah siap. Karena hari pernikahan anak domba Allah telah tiba. Jadi dengan adanya penyelidikan ini membuat saya dan istri semakin berterima kasih. Sekali lagi bukan saya lebih daripada kalian. Saya cuma ingin sampaikan sharing ini. Betapa Rasul Paulus bisa mengatakan takut. Kalau saya menyelidiki penulisan Injil Yohanes ditulis pada tahun kurang lebih tahun 80 sampai 95. Karena Yohanes adalah rasul yang meninggal paling tua dan bukan mati syahid. Kira-kira 96. Sementara surat Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 55, 56. Ya. Dan surat Galatia baru tahun 49. Dan tahun 67 Rasul Paulus sudah mati syahid. Ya. Lalu bagaimana saya akan menemukan keyakinan saya? Ternyata Rasul Yohanes menulis apa yang ditulis itu. Semua itu disaksikan teman-temannya itu benar. Coba saya ajak saudara untuk membaca situ ayat sedikit. Supaya kita tidak ragukan kalau kita membaca Yohanes pasal yang terakhir. Surat Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang ke-19. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-34 dan seterusnya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang melihat hal itu, terus yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan kesaksiannya benar berarti saksi mata. Siapa yang menulis Injil Yohanes? Yohanes Rasul. Terus? Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Supaya kamu juga percaya. Oh, luar biasa. Silakan baca lagi, saudara. Ya, kita baca lagi satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-21. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-24 dan 25 pasal 21 Injil Yohanes.
Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Ya. dan yang telah menuliskannya. Oh, puji Tuhan. Terus Dan kita tahu kita tahu, teman-temannya tahu. Ya. bahwa kesaksiannya itu benar. Kesaksiannya itu benar. Terus Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. ya. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, Terus maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. kenapa tidak mau ditulis semua? Nah, satu ayat lagi sebelum saya kembali kepada pokok pembicaraan kita. Kembali Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-30 dan 31. Ya, coba bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus Oh, luar biasa. Masih banyak sekali. Terus di depan mata murid-muridnya. di depan mata murid-muridnya, murid Yohanes, murid-murid yang lain. Di depan mata muridnya, tapi Tuhan tidak menyuruh mereka menulis. Terus Yang tidak tercatat dalam kitab ini. yang tidak tercatat dalam kitab ini. Mengapa? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Semua. Ya, jangan kita abaikan satu. Kita mau cari yang lain. Oh, ini kurang. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, khususnya Injil Yohanes, Supaya kamu percaya supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, bahwa Yesuslah Kristus, Yesuslah Mesias, Anak Allah, Anak Allah. dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oh, luar biasa. Semua kita pegang ayat. Ya. Bukan cuma sebagian ayat ini, tapi dengan ayat yang baru kita dengar ini, kita akan didorong oleh Roh Kudus untuk suka membaca firman Allah yang tidak pernah berubah, kitab Kejadian sampai Wahyu. Walaupun masih banyak yang ragu-ragu, masih banyak yang menyangkal, masih banyak yang mengabaikan, masih banyak yang membuang Yesus, apa boleh buat? Mungkin mereka lebih senang Yesus yang lain, yang hanya berbicara begitu banyak soal duniawi dan soal kenikmatan duniawi. Tetapi Yesus yang kita tahu adalah Yesus yang membawa kita menikmati yang lain. Bukan yang di bumi yang akan hancur, tetapi kepada bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Itu yang harus menjadi tujuan kita. Siapa yang membawa? Yesus. Siapa dia? Kristus. Siapa dia? Anak Allah. Siapa dia? Mempelai pria surga. Kami suami istri semakin mensyukuri. Ya. Kenapa? Saya coba untuk ajak saudara. Saya punya satu keyakinan. Kita manusia sejak ada di dalam dunia, karena Allah ciptakan Adam dan Hawa, itu tertulis begitu banyak bukti-bukti dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya. Ya, dan Perjanjian Baru juga mengatakan bahwa Allah menciptakan itu, Allah sedang bukan berupaya, tapi Allah dalam rencana sempurnanya untuk terus mengadakan satu komunikasi yang dengan manusia ciptaannya yang sudah bobrok, yang sudah gagal, yang sudah rusak. Bukan gagal secara individu saja, tetapi individu itu ada pasangannya, dan pasangannya ada keluarganya, dan keluarganya ada bangsanya, dan bangsanya ada negaranya, dan negara ada negara-negara yang lain. Saya penuh keyakinan bahwa kalau Adam dan Hawa yang mengalami kegagalan, di situ kita mulai melihat bagaimana concern dan perhatiannya Allah yang luar biasa untuk menolong anak-anak manusia Adam dan Hawa ini, yang pasti melahirkan keturunan, karena firman Allah tidak bisa dirubah. Ya,
Firman Allah mengatakan dalam Kejadian pasal yang pertama, beranak cuculah karena Allah memberkati mereka. Ya. Dan pasal 2 Allah menciptakan nikah yang harmonis dan yang penuh dengan nikmat kasih sayangnya. Tapi pasal yang ketiga, manusia merusaknya. Tapi Allah langsung mengadakan satu bimbingan, satu koreksi, dan satu janji. Suatu saat keturunan perempuan ini akan meremukkan engkau, hai ular. Kepalamu akan diremukkan, namun engkau diizinkan untuk melukai tumitnya. Kita tahu cerita itu. Itu menunjukkan bahwa apa yang Allah ciptakan itu tidak pernah berubah. Dan Allah sedang memperbaikinya. Dan tadi saya katakan bahwa manusia individu, nikah, keluarga, dan sampai manapun juga hanya ada satu pribadi. Yesus Kristus, Anak Allah, yang bisa menyelesaikan semuanya. Dari yang rusak menjadi pulih kembali. Dari kekotoran sampai bersih kembali. Dalam keadaan yang mati, dihidupkan kembali. Dari manusia lama, tercipta manusia baru. Manusia baru itu bisa pribadi. Tapi dia tidak mungkin hidup pribadi di dunia yang majemuk ini. Dia akan berkenalan dengan siapapun juga. Di sini saya mencatat apa yang tercantum dalam Alkitab itu sungguh untuk manusia di dunia di sekarang ini sekaligus sampai pada akhirat, sampai pada sesuatu yang baru. Oh, luar biasa. Saya ajak saudara untuk kembali sedikit. Saya akan membuktikan bahwa pengajaran mempelai ini, bahwa Yesus ini yang selalu ambil peran di dalam satu kasus yang tidak jauh dalam persoalan hidup nikah. Saya ajak saudara untuk membaca sedikit Yohanes pasal yang kedua. Yang perlu saya baca, yang tidak saya akan melompat, akan cerita saja pada saudara. Ya, pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ya. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya, terima kasih. Saya singkat kata, apa yang Yesus katakan di dalam kasus pernikahan yang hampir memalukan oleh karena anggur zaman itu merupakan ciri utama dalam pesta nikah. Saya lompat ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Oke, terima kasih. Ya, ini soal nikah. Yohanes pasal 2 berkata, Yesus menyatakan kemuliaannya. Sekarang kita meningkat.
pasal 4, tolong dibacakan. Pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya, saya ajak saudara untuk membaca ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." ayat 16 kita lompat aja. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu Ya. dan datanglah ke sini." Teruskan. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ya, kita loncat saja pada ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Terus, Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Perhatikan, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" terima kasih. Luar biasa bukan? Apa masalahmu? Masalah tidak puas dengan dalam nikah? Kalau dunia sekarang ini cerai, kawin lagi, ataupun banyak istri, karena tidak puas, kita lihat Yesus berperang. Bagaimana perannya? Dia bisa mengungkapkan semua masa lalu kita, dan dia juga memberikan solusi untuk masa depan kita. Banyak agama bisa menceritakan masa lalu, tapi tidak ada masa depan. Tapi Yesus, firman itu sendiri, dia sang pencipta, menciptakan awal penciptaan dunia sampai sekarang ini. Dia juga mengakhirinya, dan dia menciptakan sangat baik, dia tetap sangat baik untuk menolong. Ini yang saya dapatkan dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Pasal 8. Yesus tiba-tiba di tengah-tengah ibadah di rumah Bait Allah. Orang Farisi menyeret seorang wanita yang kedapatan berzina dan harus dihukum mati. Yesus menyelamatkan wanita sekaligus menikahnya. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Berarti perempuan itu punya istri, punya suami, punya keluarga, punya rumah tangga. Siapa yang bisa menolong? Kristus. Siapa yang bisa menolong? Yesus anak Allah. Siapa yang bisa menolong? Dalam soal nikah, mempelai pria sorga kita. Satu waktu Yesus diundang oleh orang Farisi, tiba-tiba seorang wanita yang terkenal orang berdosa menangis di belakang Yesus, dan dengan air mata dia membasahi kaki Yesus dan mengeringkannya dengan rambutnya. Yesus menyelamatkan perempuan yang berdosa. Yesus memberikan solusi bagi orang yang suka ceraikan istrinya tanpa sebab. Yesus membawa mereka kembali kepada Kejadian pasal yang kedua. Saudara, kalau saya mau omong banyak, terus omong banyak, tidak habis-habisnya membuat saya bersama istri dan bersama rekan-rekan hamba Tuhan pastinya, dan kita semuanya ini akan syukur
kita masih bisa membaca, bisa mendengar. Ayo, kita renungkan bersama-sama lagi, ya, supaya kita tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus yang disebut Kristus adalah mempelai pria surga kita. Saya kembali membuktikan beberapa ayat untuk petang hari ini supaya kita bisa mengetahui, meyakini bagaimana Petrus berkata kepada halayak ramai pada hari Pentakosta. Dia katakan, "Hei umat Israel, ketahuilah kamu, Yesus yang kamu salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah dan dijadikan Tuhan dan Kristus." Mempelai pria sorga adalah Tuhan, mempelai pria sorga adalah Kristus, Raja segala raja yang akan mengakhiri dunia jahat ini untuk mendirikan kerajaan kekalnya yang selama-lamanya. Yesus dijadikan Tuhan dan Kristus. Itu adalah berita Natal. Pada petang malam itu, malaikat berkata kepada para gembala, "Lihatlah di Betlehem, di sebuah kandang domba, di atas palungan, engkau akan lihat, ini ada berita yang besar untuk bangsa dan dunia ini, bahwa telah lahir bagimu Tuhan dan Kristus, dan bayi itulah Yesus namanya." Luar biasa. Apa kita mesti ragu-ragu? Saya pernah mendengarkan bahwa orang-orang yang terpelajar tentang teologi mengatakan memang betul Yesus adalah mempelai. Tapi itu adalah salah satu daripada tema. Seolah tema itu menjadi salah satu dengan tema yang lain. Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah pembuat mukjizat, Yesus adalah yang bisa menyampaikan hal-hal yang akan datang. Kemudian tentang mempelai ini, tentang pernikahan ini menjadi biasa. Sehingga begitu banyak yang sekarang mengalami kegoncangan tentang nikah, kegoncangan tentang perubahan seksual dan sebagainya, tidak mau kembali kepada yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tidak mau kembali kepada solusinya bahwa Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi dunia sudah rusak. Bahkan banyak gereja juga sudah ikut modelnya itu. Bahwa dianggap homo itu adalah suatu penyimpangan seksual biasa. Lesbi juga demikian. Ya. Dan bahkan yang lain. Tidak mau lagi percaya bahwa awal kejadian sudah Tuhan ciptakan sepasang laki perempuan. Sebuah tipe nikah yang begitu indah sempurna. Tetapi bahkan ada gereja, ada yang mengatakan Adam dan Hawa itu tidak real. Itu hanya sekedar suatu ungkapan. Tapi Adam itu tidak ada, Hawa itu tidak ada. Saya harus berkata pada PA petang hari ini. Sebab kalau kita sudah mulai memikirkan yang keliru, Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, kembalilah kepada Yesus yang sesungguhnya, yang telah mati untuk kita, yang telah datang firman menjadi manusia, dan seterusnya. Kita mau bikin apa saudara? Kita mau cari yang mana? Saya boleh melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Saya lihat di sini catatan, saya rasa tidak perlu saya bertambah dulu. Ya, saya ingin supaya kalau Tuhan izinkan tadi saya katakan, cuma datang, kita mau belajar bersama-sama. Mempelai wanitanya juga sudah siap sedia. Lalu mereka diberikan pakaian lenan halus. Motifnya bagaimana? Ya,
apa yang dikerjakan, kebenaran apa yang sudah kita kerjakan sehingga layak untuk menerima pakaian pengantin perempuan itu. Justru karena seringkali kita abaikan, menganggap itu cuma sekedar salah satu tema di antara tema-tema yang banyak. Memang tidak salah, tapi salahnya mereka tidak menghormati Yesus yang mati, justru mati untuk mempelai wanitanya. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal yang ke-5. Ya, mengatakan, hai suami, cintailah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan nyawanya untuk menguduskannya dengan air firman Allah, menjadikan mereka tanpa cacat celah untuk diperhadapkan di hadapannya. Itu tulis dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 22-20 dan 33. Semua gereja Tuhan pada umumnya menggunakan ayat itu, tetapi mereka abaikan bahwa kami ini adalah tulang dari tulangnya dan kami adalah daging dari dagingnya. Dalam Efesus yang sama itu diabaikan, itu dia tidak perlukan, hanya membutuhkan, hai istri tunduk, hai suami cintai, selesai. Memang tidak salah Alkitab ayatnya dijabarkan, tetapi kelirunya penjabarannya itu telah dikorupsi dan banyak ayat-ayat kaitannya telah diabaikan. Itu sebabnya pada petang hari ini saya ajak saudara untuk mensyukuri. Sebuah nyanyian akan saya pilih untuk kita mulai belajar. Lagu yang sering kali kita nyanyi. Semoga pada petang ini kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita juga menyiapkan diri untuk perjamuan Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang kita sembah. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang ku sembah. Engkau anak domba yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Luar biasa. Lagu ini sudah cukup lama tidak kita nyanyikan. Bukan kita mengkeramatkan sebuah lagu, tapi ini karena ada kaitannya dengan firman Allah. Apa salahnya kalau kita menyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh? Karena ini ya hampir sepertinya saya pernah katakan cukup yang lama. Kalau lagu-lagu yang ada ayatnya, kemudian kita nyanyi pertama kali begitu semangat, tetapi lama-lama kita menjadi bosan. Itu sama dengan kita membosani firman Allah yang tercantum di dalam nyanyian itu. Saya tidak tahu bagaimana, saya tidak mau mencat saudara. Rasul Paulus katakan, dia tidak mencat dirinya sendiri, tetapi dia mau supaya berkenan kepada Tuhan. Juga pada petang ini, kalau kita mengatakan Engkaulah Tuhan yang kusembah, Engkau anak domba, itu dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis.
Bukan siapa-siapa, bukan rasul, bukan seorang gembala, bukan seorang pemberita Injil. Hanya seorang suara di padang belantara bisa mengatakan, Yesus anak domba, Yesus adalah mempelai yang empunya mempelai wanita. Mari kita mau menyanyi lagi. Kita siapkan diri, ada roti, ada cawan. Tolong disiapkan cawan kalau bisa dibukakan. Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba yang berlayak membukakan, yang berlayak membukakan semua rahasia firman. Kau telah menjadikan hidup kami ini, Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kalau semua sudah siapkan roti, cawan pun sudah disiapkan, kita menyanyi kur ini dalam suasana penyembahan. Kalau yang bisa berdiri silakan. Dan kita yang pegang roti, kita angkat ini roti. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Amin. Penebus hidupku. Segera kita jawab. Dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, kita angkat ini cawan pelan-pelan yang telah kita buka. Mari kita jawab bersama-sama. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan kur ini. Kau telah menebus kami, kemudian Kau telah menjadikan hidup kami. Kita menyanyi dalam doa. Kali ini saya minta Bapak Arnold untuk naikkan doa syafaat, dan saya nanti akan mengakhiri dengan doa berkat. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu.
menyembah, aku menyembah Engkau Tuhanku, menebus hidupku, menjadikan hidup kami. Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Kita angkat tangan, kita menyembah. Aku menyembah Engkau Tuhanku, aku menyembah, aku menyembah, aku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Syukur, terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu kuat yang telah Engkau sampaikan, Engkau beritakan bagi kami Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Yesus adalah Kristus, Engkau Yesus adalah anak Allah, Engkau adalah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Kami semua Tuhan yang seharusnya binasa di dalam dosa kami, tetapi oleh kasih karunia-Mu Engkau telah turun ke dunia. Engkau menjemput kami dari dosa yang begitu hina menuju pada satu status yang begitu luar biasa. Engkau mempertunangkan kami untuk menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Suatu hal yang sungguh di luar kemampuan kami untuk berpikir. Bagaimana kami yang adalah seteru, yang adalah musuh-Mu, tapi Engkau begitu berkemurahan untuk menjadikan kami mempelai-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu senantiasa sadar bahwa kami ada di dalam suatu hubungan yang begitu indah dengan Engkau. Hubungan yang begitu dekat, begitu intim. Tetapi seringkali dalam pemikiran kami, dalam berita-berita yang kami dengar, berusaha menjauhkan kami, memecahkan kami, menuju kepada Kristus yang lain, Injil yang lain. Tuhan, kami mohon Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memberi kekuatan untuk kami dapat bertahan, agar kami tetap setia kepada Kristus Yesus anak Allah ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami Tuhan suatu hati yang selalu prihatin, selalu merindukan, Amin. Agar kehidupan kami sendiri tidak terhilang, agar kehidupan kami dan keluarga kami selalu di dalam rencana-Mu yang indah ini. Amin. Agar kami, keluarga kami dan gereja kami, jemaat yang kami asuh, jemaat yang di mana kami berada, selalu juga berada di dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Agar kami selalu sadar bahwa kami adalah mempelai perempuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Paulus yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat akal budi dari Engkau Tuhan. Agar pelayanan-Mu tetap berlanjut di dalam kehidupan beliau. Kami berdoa juga untuk jemaat kami. Kiranya Engkau menyertai tiap kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang ada. Masalah-masalah, tantangan-tantangan kehidupan yang begitu banyak. Tetapi kami percaya Engkau adalah anak Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari otoritas kekuasaan-Mu Tuhan. Dan Engkau siap
Engkau mau untuk menolong kami. Amen. Dan untuk itu kami sangat sungguh bersyukur Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima Amen. kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Rekan-rekan Amin. hamba Tuhan, sidang jemaat Horma Putra, dan semua hamba Tuhan yang lain, sidang jemaat yang lain, di seluruh tempat di mana kaitannya live streaming ini bisa terjangkau, terimalah berkat anugerah sejahtera yang dari Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus melingkupi kita sekalian, dimanapun kita berada, menjadi saluran berkat dari Engkau yang memberkati kita, menjadi berkat buat mereka yang kita kenal di daerah kita masing-masing. Terimalah semua ini dan mengakhiri perjumpaan malam ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat mempelai sorga yang kita nantikan yang akan dan segera, kami sudah mengalaskan semua puji syukur, kemuliaan, kebesaran banyak hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam semuanya.